Hai Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast, sebuah program edukasi berbasis audio pertama di Indonesia untuk para F&B entrepreneur. Saya host Anda, Andrew Sinaga, CEO dari Foodies Indonesia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan saya juga udah banyak sekali belajar dari beliau. Terutama tentang how to operate business excellent, how to have excellent operation in your business. Beliau adalah Mas Danis Punto Adi, co-founder dan operation director dari CRP Group. Halo Mas Danis, apa kabar Mas? Hey, halo, baik. Thank you banget loh Mas sudah mampir ke studio kita. Iya. Udah mau swing by dan sharing sama teman-teman foodpreneur Indonesia semua. So, hari ini Mas, kita bakal coba deep tentang sesuai dengan expertise Mas Danis sendiri tentang operation. Oke. Dan memang nanti akan ada beberapa part yang akan kita bahas. Dan seperti yang kemarin-kemarin, teman-teman foodpreneur Indonesia, kita akan bagi nih masing-masing partnya selama 10-15 menit. Karena memang ini durasi yang paling pas buat nemenin teman-teman foodpreneur Indonesia semua untuk sambil dengerin ini sambil beraktivitas. Jadi yang pertama mau kita bahas adalah tentang fundamental operasi. Waduh, berat banget nih kayaknya topiknya nih. Fundamental operasi. Okay, tapi berat. saya mau coba persimpel aja Mas. Iya. Let's say saya adalah seorang pebisnis UKM pemula. Bener-bener saya baru buka nih outlet pertama saya. Hal-hal apa aja sih yang harus menjadi concern utama saya ketika saya running sebuah restoran? Mungkin bisa kita mulai dari situ kali Mas. Oke. Kalau kita bicara masalah fundamental bisnis restoran, ya pasti yang pertama kita harus punya produk. Produk yang kita jual itu harus kita pastikan memang itu sesuai dengan ekspektasi dari market kita. Nggak harus selalu yang paling enak, tapi pastikan kita pilih yang paling pas buat target market kita. Apakah pada akhirnya produk itu kita develop sendiri atau kita pun outsource dari luar atau titip jual sebagainya, itu hanya masalah teknis how to get the produknya. Tapi yang paling penting adalah pastikan produk itu menjadi sesuatu yang memang memiliki nilai jual dan kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita jual secara sustain. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki produk dalam bisnis restoran, yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan proses untuk bisa memproses produksi produk tadi itu tetap konsisten. Karena banyak terjadi di lapangan ya, di awal restorannya bagus, produknya enak, kemudian ramai nih, traffic mulai tinggi lah, setiap hari ada antrian dan lain sebagainya. Banyak pebisnis yang terbuai ya, wah omset besar nih, orang pasti datang lagi. Tapi dia lupa sebenarnya kenapa sih yang membuat mereka mau datang, ya karena produknya gitu. Dengan begitu banyak mungkin problem atau challenge baru ketika traffic semakin ramai, kadang-kadang banyak pebisnis yang kemudian melupakan untuk menjaga kualitas di produk itu, terutama prosesnya. Yang berikutnya ya tadi yang sebelum penting kedua yang kita bahas adalah bagaimana kita memastikan proses itu tetap dalam kondisi yang paling ideal untuk menghasilkan produk yang terbaik tadi. Sisanya semua proses yang terkait dengan menciptakan kepuasan atau experience yang terbaik buat konsumen kita, itu yang kemudian kita harus bangun. Itu bisa banyak sekali ragamnya, tergantung produk makanannya apa, konsumen siapa, tapi intinya kita harus membuat konsumen kita setelah puas dengan produknya, dia punya experience, kemudian dia akan ceritakan itu ke teman-teman dia dan membuat dia ingin baik lagi seperti itu. Dan intinya dari semua tadi kita harus membuat sebuah sistem yang benar-benar cukup sistematis, yang sehingga membuat proses bisnis kita, terutama di kuliner itu bisa berjalan dengan stabil seperti itu kira-kira. Nah ini menarik nih Mas, jadi banyak yang teman-teman foodpreneur itu kadang-kadang fokusnya sama produknya doang nih Mas. Jadi sop kambing saya paling enak, misalnya soto saya paling enak, tapi yang tadi Mas Danis sebutkan itu mungkin sangat sedikit ya yang fokus di sana tentang sistem, tentang proses gitu. Nah kalau kita ngomongin tadi sebuah restoran rame nih, katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, dan itu sangat sering terjadi nih Mas gitu, karena milenial senang sama sesuatu yang baru. Menjaga konsistensinya itu loh. Nah ini kan menjaga konsistensi dari
kita fokus pertama dulu deh Mas, dari rasa deh. Karena kan rasa itu nggak ujuk-ujuk ada di situ gitu Mas. Itu gimana sih Mas caranya sebenarnya untuk menjaga konsistensi rasa dari sebuah produk kuliner? Oke, kalau kita ngomongin masalah bagaimana menjaga output rasa, itu kita harus mulai start dari awal ya. Sebuah rasa itu bisa, terutama makanan ya, itu bisa menjadi baik jika kita memiliki bahan baku yang baik, yang sesuai. Jadi pemilihan bahan baku di awal, terus memastikan bahwa bahan baku yang kita beli ke supplier, ke vendor, ke pasar, atau minta tim kita atau staff kita beliin, kemudian masuk ke dapur kita, itu pastikan bahan baku yang memang sesuai dengan yang pertama kali kita pakai. Kebanyakan itu diabaikan, apalagi ketika restoran semakin banyak, volume pembelian bahan baku semakin banyak, pemilik restoran biasanya berpikir sudahlah dipercayakan aja ke staff saya gitu, sudahlah dipercayakan saja ke vendor, yang penting barang masuk dan sebagainya. Dia lupa bahwa kalau kita bicara output itu ada input. Yang paling utama adalah inputnya. Itu yang harus benar-benar dijaga pertama ya. Itu satu hal. Setelah kita bisa menjaga input dari bahan baku untuk mendevelop produk atau memproses produksi produk, yang berikutnya kita harus pastikan prosesnya sesuai. Setiap bahan baku tadi kan harus diproses. Nah, kalau cuman kita memahami sebuah proses itu cuma karena mengandalkan satu chef atau satu ahli masak dan sebagainya, itu terlalu berisiko ya. Karena pada akhirnya kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Ya, jadi chefnya kemudian pindah, di hijack pesaing, atau dia buka usaha sendiri dan sebagainya. Itu akan jadi satu problem tersendiri. Jadi pastikan setiap proses yang ada dalam produksi barang atau masakan kita itu benar tercatat. Dari mulai berapa jumlah ingredientnya, bagaimana tahapan proses memasaknya, berapa lama kita memasak dan sebagainya, itu harus tertulis. Sehingga nanti, satu saat nanti, proses itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita hanya tinggal melakukan sosialisasi lah. Atau kalau ngomong training ya oke lah, tinggal men-training ulang orang-orang baru dengan proses yang sama, dengan waktu produksi yang sama, dengan ingredient yang sama. Mungkin akan ada perbedaan, mungkin. Cuman ya ada toleransinya lah, 50% masih oke lah diterima sama konsumen kita. Dan satu lagi aspek yang harus diperhatikan adalah equipment. Nih kadang-kadang orang berpikir ya udah, kenapa ya saya masak dengan bahan baku yang sama, prosesnya sama, rasanya beda. Alatnya sama atau beda? Jadi alat atau equipment memasak, kompor, wajan, terutama alat pembakarannya itu berbeda bahan, berbeda struktur dan lain sebagainya, itu seringkali bisa menghasilkan satu rasa yang berbeda. Jadi jika di awal kita sudah bisa menghasilkan sebuah makanan yang memang yang terbaik, kita harus dicatat bahannya pakai kualitas seperti apa, prosesnya kayak gimana, equipmentnya seperti apa, dan itulah yang harus jadikan patokan kita untuk kemudian kita menjadi besar, cabangnya satu tiba-tiba menjadi 5, jadi 10, jadi 100, jadi 200, itu terjaga karena segala sesuatu dari the originalnya tidak ada yang berubah. Kira-kira seperti itu ya untuk menjaga stabilitas produk. Interesting point Mas, Ya. karena sekali lagi ini yang biasanya tidak dilakukan sama para entrepreneur. Karena rata-rata kan entrepreneur sukanya beride, terus mau eksekusi ide, tapi mereka sangat malas tuh yang kayak gitu-gitu, pas nyatet apa segala macam, bikin SOP. Dan kita nanti akan ada part lain yang akan deep tentang hal ini. Cuman agar kita dapat gambarannya, mungkin boleh Mas Danis sedikit cerita nih Mas. Recall the day ketika Mas Danis awal-awal nih membangun bisnis kuliner. Segimana, what's the word for it ya? Segimana ketatnya sih Mas Danis ini ngebangun sistem operasional, dan apa aja yang dilakuin ketika awal-awal ngebangun bisnis kuliner gitu? Mungkin boleh yang lebih praktikal seperti apa? Jadi gini ya, dalam membangun sebuah bisnis apapun itu, tapi dalam hal ini saya akan spesifik bicara kuliner ya, tidak usah menunggu sempurna, baru mulai. Kalau misalnya kita bicara nunggu sempurna baru mulai, ya nggak mulai gitu. Dulu kita mulai dengan banyak keterbatasan juga. SOP juga belum tertulis, masih cari kertas ditulis tangan dan lain sebagainya. Tapi kita mulai start. Tapi yang pasti dalam mindset kita harus punya satu pemikiran bahwa ini endingnya kemana nih. Dulu walaupun kita mulai dengan segala kesederhanaan, tetapi
secara mindset dan pola berpikir kita tahu kita harus membangun sebuah sistem yang sangat terstruktur dan rapi. Dan itu harus dimulai dari awal. Dulu peralatan kita pakai ala kadar, kita nggak tahu alat apa yang terbaik. Kita nggak tahu bahan apa yang terbaik. Kita belum tahu proses ini ada yang terbaik atau masih bisa develop lagi. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini juga pasti banyak ada dalam pikiran teman-teman pebisnis yang baru memulai bisnis ya. Ini bener nggak sih yang saya lakuin gitu? Itu semua orang pasti mengalami hal yang sama gitu. Nggak ada problem, yang penting jalan aja dulu gitu. Tapi yang pasti semua hal yang kita jalani dari mulai start awal kita harus dokumentasikan, itu yang paling penting. Karena dari proses pendokumentasian itu, dari proses kita melakukan trial error dan lain sebagainya, di sanalah kita akan mendapatkan satu perbaikan untuk banyak aspek. Dan kemudian setiap perbaikan atau setiap perubahan kita catat lagi. Dan kemudian di akhirnya kita akan dapat satu formula yang semakin baik setiap waktunya. Contoh ya, dulu ketika saya dan teman-teman dan tim membuat yang namanya SOP memasak, itu sederhana ya, cuman saya minta kertas HWS udah 4, saya pulpen pilot, kemudian teman saya masak dan kemudian ditimbang bareng-bareng, direkam pakai handphone, ditulis. Sederhana itu ya. Sesederhana itu. Okay. Kemudian SOP kebersihan. Simpel, saya ngeliat YouTube, gini cara nyapu yang benar gitu ya. Kemudian, ayo kita praktekin bareng-bareng. Kemudian saya nyapu, saya minta teman saya ngerekamin, coba ditulis dong. Terus waktunya berapa lama sih ngebersihin per meter square-nya gitu. Kemudian saya buat simulasi, saya lupa ya dulu berapa lama waktunya. Anggaplah 1 meternya ngabisin waktu 2 menit. Berarti kalau saya punya ruangan sebesar 20 meter ya, saya akan tinggal dikali 20 aja seperti itu. Nah kemudian saya buat standar awal. Benar apa enggak? Belum tahu. Kemudian di tahap berikutnya saya membersihkan seluruh ruangan gitu. Kemudian saya bandingkan. Ternyata ada gap sekian. Nah itu proses improvement. Begitupun masak. Masak pun sama. Ketika masak ditulis berapa garamnya, berapa ininya, berapa waktunya. Kita coba beberapa kali. Kalau kita masaknya 3 menit gimana hasilnya? Kalau masaknya 4 menit gimana hasilnya? Kalau masak 5 menit gimana hasilnya? Dari sana kita melakukan trial error terus kita coba lempar ke market. Ternyata mereka suka yang sekian menit. Baru jadilah SOP. Kita tulis, saya minta tim saya untuk ngetik pada saat itu, semua masih lembaran-lembaran kertas yang terpisah. Pada prosesnya semakin canggih ya. Kemudian sampai saat ini SOP itu sekarang bentuknya menjadi games. Tapi itu kan sebuah proses ya yang panjang. Tapi ya intinya sih kalau untuk memulai sebuah bisnis yang penting adalah langsung mulai saja, praktekkan semua yang memang kita ketahui, tidak usah berpikir bahwa harus sempurna dulu baru memulai, tapi yang pasti selalu dokumentasikan dan lakukan perbaikan yang terus-menerus seperti itu. Konsistensi mas, itu yang sangat sulit kadang-kadang teman-teman entrepreneur, pebisnis, pemula terutama menjaga gitu. Gimana sih cara jaga konsistensinya kalau Mas Dani sendiri? Karena yang saya pelajarin sampai sekarang udah bisnis dari CRP Group berjalan hampir 5 tahun gitu, atau mungkin sudah lebih dari 5 tahun, itu konsistensinya terjaga gitu. Dan saya percaya bisnis itu adalah representasi dari leadernya gitu loh. Itu berarti di teman-teman sendiri konsistensinya terjaga. Itu gimana sih cara ngejaganya? Konsistensi pribadinya. Oke. Konsisten itu kan setiap orang pasti labil ya. Nggak ada orang yang stabil ya. Namanya manusia ya. Dipengaruhi sama namanya emosi. Ya begitupun saya, teman-teman saya atau tim saya juga, namanya emosi itu pasti naik turun lah. Tapi yang penting naik turunnya itu masih dalam koridor, tidak itu aja sih. Apa sih yang menjadi koridor yang menjaga kita tetap di track yang sesuai? Itu adalah goal. Okay. Ya. Goal yang jelas dari awal, yang kita set dari awal, itu membuat kita bergerak secara konsisten. Intinya sih kita bergerak tanpa berpikir. Kita bergerak karena kita tahu kita harus bergerak dengan kecepatan seperti itu, kita harus bergerak dengan kedetailan seperti itu, kita harus bergerak dengan semua hal lah, semua aspek dengan standar seperti itu, karena kita tahu hanya dengan standar seperti itu goal ini kecapai. Jadi yang menggerakkan jadi konsisten bukan emosional, tapi goal.
Jadi kita buat goal jangka panjang, goal jangka pendek, goal setiap tahun seperti apa, goal 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa, setiap 1 bulan seperti apa, setiap minggu seperti apa. Sisanya kita tinggal bergerak. Dalam bergeraknya perasaan itu kan berubah-ubah ya. Ada saatnya lagi semangat banget, wah gila tuh kerjanya tuh. Ada saatnya lagi, aduh gila ngedrop banget nih, stamina fisik ngedown, ya ngedown gitu. Tapi yang penting kan 1 bulan itu kecapai, targetnya kecapai ya jalan terus gitu loh. Jadi ya kalau ngeliat di permukaan seperti sangat stabil ya. Tapi kalau mau masuk ke dalam deep insight lagi, ke dalam secara emosional ya nggak sestabil juga sih. Tapi yang pasti goalnya kecapai setiap fase seperti itu sih. Oke, goal teman-teman semua, teman-teman foodpreneur. Jadi goal sangat penting untuk kita punya kompas yang sama, apalagi kalau ngerunning bisnis sama partner. Oke teman-teman foodpreneur Indonesia, itu tadi sedikit gambaran tentang fundamental operation yang sudah dijelaskan sama Mas Danis. Di part berikutnya kita bakal bahas satu hal yang pasti menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman foodpreneur Indonesia sendiri. Gimana sih caranya bisa nge-serve cepet deh? Jadi gimana sih biar customer tuh nggak nunggu setengah jam, apalagi sampai 1 jam gitu ya untuk mendapatkan makanan yang mereka terima gitu. Nah itu akan kita bahas di part berikutnya. So stay tune terus di Foodies Podcast.